Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang remaja di Balikpapan ditemukan tewas bersimbah darah di dekat kuburan. Pawai pembangunan untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia berlangsung di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tradisi mandi safar rutin digelar oleh etnis Bajau di Kabupaten Berau. Pawai untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung di Malinau, Kalimantan Utara. Kegiatan yang dikenal dengan istilah pawai pembangunan itu mampu menyedot antusiasme warga. Pesertanya bukan saja dari kalangan pelajar, namun juga dari masyarakat umum. Kreativitas yang ditampilkan pun beragam, mulai dari budaya, merah putih, drum band, hingga kendaraan hias. Pemerintah kabupaten menilai kegiatan semacam ini bukan hanya sebagai ajang ekspresi masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, namun juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi warga yang tinggal di perbatasan. Pawai pembangunan di lingkungan Kecamatan Kota. Ini luar biasa, apresiasi dari pemerintah daerah terhadap komitmen dari masyarakat Kecamatan Kota. Hari ini pawai pembangunan bukan hanya sekedar memeriahkan, tapi lebih kepada bagaimana ekspresi dari masyarakat Kota itu mensyukuri kegiatan atau HUT RI ke-80 ini. Dan kita bisa lihat tadi bagaimana sekolah sampai kepada masyarakat terlibat di semuanya. Harapan kita ini tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan. Bagi peserta, keterlibatannya dalam pawai ini bukan hanya sebagai unjuk kemampuan, namun juga untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Perbatasan langsung dengan tetangga Malaysia, di mana kegiatan ini kami sangat bangga sekali karena ini adalah semangat kami di daerah perbatasan untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-80 ini, dan kami sangat antusias sekali. Kami dari warga melakukan hiasan-hiasan sepeda motor atau kendaraan roda 2, ada juga yang roda 4. Kami sangat antusias sekali, sangat semangat sekali dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Pada pawai kali ini jarak tempuhnya mencapai 3 km dan pesertanya ribuan orang. Meski jauh dan melelahkan, namun pesertanya bangga karena di sepanjang jalan yang dilalui banyak warga yang menyaksikan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Lomba tarik tambang antar bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kutim ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Selain itu, lomba ini digelar untuk menjalin keakraban sesama pegawai. Lomba ini digelar di lapangan terbuka dekat kantor DPRD itu semakin seru karena pesertanya terdiri dari kelompok pria dan wanita. Selain itu, ada juga lomba mengendarai sepeda motor. Dalam lomba ini yang dihitung bukanlah kecepatan, namun justru keterlambatannya. Peserta dianggap menang jika mampu mengendarai sepeda motornya dengan sangat lambat. Sudah begitu, kaki peserta dilarang menyentuh tanah. Hari ini tadi dilaksanakan antara putra dan putri, baik itu lomba tarik tambang dan lomba balap lomba bermotor lambat. Putra-putri semuanya dilibatkan dalam acara ini. Di Soma kita akan mengadakan lomba balap karung kategori putra dan putri juga. Berikutnya ada akan lomba-lomba menarik lainnya.
Ada sekitar 12 tim dari semua bagian-bagian yang ikut bertanding, baik itu putra maupun putri. Harapannya dengan ada kegiatan seperti ini, kita sesama staf, sesama antara atasan bawahan bisa semakin akrab, menjalin silaturahmi, dan bisa menjalin kompakan lagi antara satu dan lainnya. Bagi peserta, lomba semacam ini sangat mengasyikkan. Selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, hubungan antar sesama pegawai ini pun bisa lebih akrab. Bagaimana perasaan Bunda juara? Alhamdulillah Pak, kami juara 3. Semangat, mereka verifikasi. Senang banget, senang banget. Semangat, juara 3. Senang gimana? Senang banget Pak. Meski lomba dan hadiahnya sederhana, namun semangat kebersamaan semakin tumbuh di hati mereka. Itu terlihat dari kegiatan yang berlangsung selalu dipenuhi teriakan kegembiraan baik oleh peserta maupun penonton. Amir Hamzah dan Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur. Aktivitas melukis mural atau K+ ini dilakukan sekelompok seniman perupa di Sangatta, Kutai Timur. Kegiatannya kali ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Pada kegiatannya kali ini lukisannya dikerjakan di atas kain sepanjang 45 meter dengan 8 warna, 17 pelukis dan dikerjakan selama 8 jam. Mural bercerita 80 tahun atau 8 dekade perjalanan kemerdekaan Indonesia. Para pelukisnya berlatar belakang berbeda-beda, mulai dari karyawan, guru pengajar, hingga kalangan pelajar. Ketua K+ menyebut gagasan ini muncul dari para anggota yang ingin berkontribusi saat mengisi perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Modelnya yakni melukis tanpa putus yang menggambarkan sejarah bangsa Indonesia dari masa Sultan Hasanuddin tahun 1669, Pangeran Diponegoro, Awanglong, R.A. Kartini, proklamasi hingga saat ini. Bagaimana kita merespon kemerdekaan ini dengan cara yang lain, seperti itu. Karena ini muncul ide seperti ini, dan ini kayaknya baru pertama kali di Indonesia ya, saya rasa. Karena apa? Kita merespon semua angka yang ada di hari kemerdekaan itu sendiri. 17 tanggal bulan 8 tahun 45. Nah, kita merespon angka itu menjadi 17 pelukis, 8 warna, dan 45 meter. Seperti itu. Dan dikerjakan dalam waktu 8 jam. Yang artinya adalah 8 dekade atau 80 tahun Indonesia merdeka. Seperti itu Mas Hamzah. Melalui mural ini, K+ ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda untuk tetap menghargai dan mengenal tokoh pahlawan bangsa. Mereka pun merasa senang karena Pemkab telah memberi ruang agar para seniman bisa berkreasi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.